Sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S. 37 MK 2025, pemerintah melakukan efisiensi dengan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Semula dianggarkan sebesar Rp110,95 triliun, anggaran tersebut dipotong sebesar 73,34% menjadi Rp29 triliun. Pemotongan anggaran ini tidak boleh menyasar atau memotong belanja pegawai. Belanja pegawai aparatur sipil negara tetap aman dan tidak terimbas. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya di Unit Pelaksana Teknis, UPT, Pusat, yang disebut balai besar maupun balai yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, terdapat dampak yang cukup signifikan. Selama ini, kegiatan operasi pemeliharaan bangunan infrastruktur air seperti sungai, bendungan, dam, irigasi, serta pembersihan saluran irigasi atau bendungan dilakukan dengan menggunakan tenaga harian lepas atau tenaga honorer. Infrastruktur bangunan air, sungai, bendungan, bendung, dam, dan saluran irigasi sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sampai tahun 2024, pelaksanaan operasi pemeliharaan untuk kewenangan pusat dilakukan melalui skema tugas pembantuan (TP) dengan sumber anggaran dari APBN yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Selain tugas pembantuan operasi pemeliharaan (TPOP), infrastruktur bangunan air yang menjadi kewenangan pusat, terdapat pula infrastruktur yang langsung ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui unit pelaksana teknis seperti Balai Besar Wilayah Sungai. Contohnya adalah tenaga honorer penjaga rumah pompa air tanah, PAT, penjaga bendungan, dan penjaga pintu pengendali banjir. Upah tenaga harian lepas honorer ini juga bersumber dari APBN. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tenaga harian lepas TPOP berjumlah sekitar 2.200 orang. Begitu pula tenaga harian lepas yang ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Balai Besar Wilayah Sungai Solo. Hingga berita ini ditulis, tenaga harian lepas TPOP belum bekerja karena belum ada kejelasan anggaran akibat efisiensi dan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65 Ayat 3, pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dilarang. Pelarangan pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai berlaku sejak 1 Januari 2025. Apakah ini menjadi dasar bagi tenaga harian lepas, baik tenaga TPOP maupun tenaga yang dipekerjakan langsung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dan Balai Besar Wilayah Sungai Solo, untuk sementara tidak diperkerjakan? Ataukah ini merupakan dampak dari efisiensi dan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.